materi persamaan eksponen, tadi saya katakan ada materi prasyarat yang harus dituntaskan. Materi prasyaratnya itu tentang ini nih, sifat bentuk pangkat eksponensial, dan sebenarnya ini harusnya sudah dipelajari di tingkat SMP. Dari prasyarat ini mungkin sudah ya, harusnya udah ya. Misalkan ada A ke pangkat M dikali A pangkat N, maka bisa disederhanakan jadi A pangkat M plus N gitu kan. Misalkan 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 berarti bisa disederhanakan jadi 3 pangkat 9 gitu. Pembagian maka nanti bentuk pangkatnya dikurang. Kalau ada pangkat dari bentuk pangkat, misalkan pangkat 3 dari A pangkat 5 gitu kan, berarti pangkatnya dikali bukan dijumlah. Jadi A pangkat 15 gitu misalkan. Tadi itu ya, kalau A pangkat 3 pangkat lagi, atau bacanya pangkat 5 dari A pangkat 3, itu berarti sama dengan A pangkat 15. Nah ini pangkat dari perkalian dua bilangan gitu kan. Nggak mesti dua bilangan sih, bisa lebih dari dua bilangan. Kalau ada pangkat dari perkalian AB, maka bisa disederhanakan jadi A pangkat M kali B pangkat M. Sama yang kelima ini, pangkat M dari A per B, maka bisa disederhanakan dengan A pangkat M per B pangkat M dengan B nya tidak sama dengan 0 itu. Jadi ini tolong direview lagi, karena ini prasyarat. Kalau ini nggak bisa, ya otomatis nanti masuk ke sini agak jadi masalah juga gitu. Oke, persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial sebenarnya ada 5 bentuk yang harus dijelaskan. Tapi untuk kali ini saya jelaskan 3 bentuk dulu ya. Yang pertama ini nih, kalau nanti ada bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Terus yang kedua ini A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Yang ketiga ini A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah yang kelima nanti, oke yang kelima nanti saya paling nggak 3 dulu deh. Dan ini pun di buku yang saya rekomendasikan udah ada semuanya sebenarnya. Yang pertama ya, A pangkat fx sama dengan 1, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dan yang ketiga A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ini sebenarnya pada prinsipnya sama semua. Bisa dijadikan satu bentuk kayak gini sebenarnya. Pada dasarnya ya bisa dijadikan satu bentuk kayak gini nih, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Tapi ini sengaja masih dipisah-pisah biar bisa dilihat secara detail lah gitu. Oke, bentuk yang pertama, kalau nanti kamu ketemu bentuk A pangkat fx sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0, memang syaratnya begitu kan kemarin ya, bentuk umum eksponensial A nya tidak sama dengan 0, maka langsung aja diselesaikan fx nya sama dengan 0. Kenapa bisa langsung disimpulkan fx nya sama dengan 0? Karena kita tahu pada sifat bentuk pangkat, kalau ada pada sifat bentuk pangkat, kalau ada A pangkat 0 ya kan, ini hasilnya berapa? 1 kan ya. Ini sifat bentuk pangkat nih, A pangkat 0 sama dengan 1. Maka ini sebenarnya kenapa bisa langsung dianggap fx sama dengan 0? Karena awalnya dia begini, A pangkat fx sama dengan A pangkat 0 gitu. Jadi dalam persamaan eksponensial, ketika bilangan pokoknya udah sama, ini bilangan pokok ya. Jadi kalau saya ulang lagi, dalam bentuk eksponensial ada A pangkat fx. A ini disebut dengan bilangan pokok gitu. Nah, ini bisa disebut dengan bilangan pokok. Terus fx-nya di sini ya pangkatnya nih atau eksponennya. Ini pangkatnya. Tapi A pangkat fx itu sendiri yang disebut dengan bentuk pangkat. A pangkat fx ini yang kita katakan dengan bentuk pangkat. Ini dikatakan dengan bentuk pangkat. Ini bentuk pangkat. Nah, jadi dalam persamaan eksponen, ketika bilangan pokoknya udah sama, maka itu bilangan pokoknya bisa diabaikan. Tinggal kamu selesaikan aja pangkatnya, fx sama dengan 0 gitu. Contoh gini deh. Ini misalkan ada
persamaan 2 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1 gitu. Nah, ini berarti kan sesuai dengan bentuk ini ya, A pangkat fx sama dengan 1, dimana A nya sama dengan 2, fx nya sama dengan 3x plus 6. Jadi kalau kita kembalikan ke bentuk bakunya nih, A pangkat fx sama dengan 1, berarti yang dianggap sebagai A berapa? Ya ini 2, yang dianggap sebagai fx berarti sama dengan 3x plus 6. Dah, berarti langsung kita selesaikan aja tuh. Berdasarkan penyelesaiannya, fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Fx nya berapa? Oh, fx nya sama dengan 3x plus 6 tadi ya. 3x plus 6. 3x plus 6 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, dari sini tinggal kamu selesaikan tuh. Berarti 3x sama dengan negatif 6. Terus berarti bisa didapatkan dari sini x-nya berapa? X-nya sama dengan negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Nah, dapat negatif 2. Nah, dapat negatif 2. Artinya ini negatif 2, ketika saya substitusi ke sini, maka nilai yang di ruas kiri itu nilai akan sama dengan 1 gitu. Nah, x di sini ketika diganti dengan negatif 2, maka nilai yang di ruas kiri akan sama dengan 1 gitu. Itu artinya x memenuhi persamaan tersebut, atau x menjadi penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, coba aja kalau misalkan mau diuji ya. Kalau mau diuji, kalau nggak diuji juga nggak apa-apa. Misal di sini berapa tadi? Negatif 2 ya, berarti kan kalau x-nya diganti negatif 2, 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6. Negatif 6 tambah 6 berapa? 0. 2 pangkat 0 berapa? Oh, 1. Oh, berarti benar. Negatif 2 menjadi penyelesaian dari persamaan ini. Intinya ini, kita buat pangkatnya sama dengan 0. Contoh yang lain. Nah, ini gimana Pak? Kok soalnya jauh banget sama bentuk umumnya nih? Kan bentuk umumnya A pangkat fx sama dengan 1. Nah, kalau gini gimana nih? Kalau begini, ini sebenarnya harusnya kita siasati. Nah, cara menyiasatinya ini dengan prasyarat sifat eksponensial. Ini bisa diubah 2500 itu kan sebenarnya sama aja dengan 25 kali 100 ya, gitu. Terus 25 itu sebenarnya sama aja dengan berapa? 25 itu sama aja dengan 5 pangkat 2. Terus 100 ini bisa saya ganti nggak dengan bentuk 4 kali 25? Boleh kan? Boleh ya. 100 itu saya ganti dengan 4 kali 25. Nah, ide-ide begini nih yang sebenarnya menuntut kreativitas kamu nih. Kok bisa ya kepikiran 100 kalinya 4 kali 25 gitu? Kenapa sih nggak 10 kali 10 gitu kan? Kenapa nggak 2 kali 50 gitu kan? Ya, untuk yang lain. Ini kaitannya dengan bilangan pokok yang ada di sebelah kiri gitu. Jadi karena melihat bilangan pokok yang ada di sebelah kiri ini 2 sama 5, saya mengusahakan ke situ juga bentuknya. Memunculkan bilangan pokok 2 dengan 5. Ini kalau diteruskan 4-nya nanti bisa saya ganti jadi berapa tuh 4-nya? Ini 5 pangkat 2 dulu saya tulis. 4-nya ini bisa saya ganti jadi 2 pangkat 2 kan. Nah, terus ini 25-nya bisa saya ganti lagi jadi 5 pangkat 2 gitu. Nah, yang di ruas kiri tadi bentuknya ini ada 2 pangkat x dikali 5 pangkat x plus 2. Ini yang di ruas kanan 5 pangkat 2-nya saya sederhanakan dengan perkalian 5 pangkat 2 nih. 2 pangkat 2-nya saya tulis dulu di sini. Nah, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 berapa? Bisa disederhanakan nggak? Bisa nih pakai sifat ini tadi. Nih, A pangkat n kali A pangkat n, maka pangkatnya dijumlah. Maka 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 ini hasilnya 5 pangkat 4. Nah, dari sini kan bisa
dibuat persamaan ya? Bisa nggak dibuat persamaan? Bisa. Sebenarnya juga udah bisa dilihat dengan mudah nih. X-nya kan di sini sama aja dengan 2 ya. Ya kan? X-nya sama dengan 2. Kalau mau diambil dari yang 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Tapi kalau mau diambil dari yang 5 pangkat X plus 2 sama dengan 5 pangkat 4 bisa juga. Kalau mau diambil dari yang 5 pangkat X plus 2, ini tadi sama aja dengan 5 pangkat 4. Nah, ini bisa juga. Karena bilangan pokoknya udah sama nih, sama-sama 5, maka tinggal pangkatnya kita selesaikan tuh. Kalau pangkatnya diselesaikan, maka jadi X plus 2 sama dengan 4. Dari sini dapat berapa tuh? 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dapat tuh ini. Nah, dari sini juga udah ketebak sebenarnya. Ada 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, kan bisa disimpulkan secara langsung tuh bahwa X-nya sama dengan 2 gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya kita membuat persamaan bentuk pangkat dan mengusahakan itu bentuk pangkat di ruas kiri dengan yang di ruas kanan bilangan pokoknya sama gitu. Kayak gini nih. Ini kan sebenarnya sebelum saya ke fx sama dengan 0, sebelum ke 3x plus 6 sama dengan 0, sebenarnya saya buat begini dulu nih. 2 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Nah, satunya saya ganti jadi 2 pangkat 0 gitu. Nah, karena udah sama nih, udah sama bentuk pangkat di ruas kiri bilangan pokoknya 2, bentuk pangkat di ruas kanan bilangan pokoknya juga 2. Karena udah sama, ya udah saya langsung selesaikan aja. 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, jadi kayak gini tuh. Nah, itu ya, itu bentuk yang pertama. Sebenarnya tadi saya katakan di awal, bentuk yang pertama, kedua maupun yang ketiga pada prinsipnya sama. Kita membuat bentuk pangkat yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan dengan bilangan pokok yang sama gitu. Cuma nanti soal yang ketemu kan nggak langsung ditulis dalam bentuk pangkat yang sama bilangan pokoknya. Kayak gini misalkan nih. Nah, kayak gini nih. 9 pangkat 2x min 3 sama dengan 27. Yang dikirim bentuk pangkat dengan bilangan pokok berapa? 9. Yang di ruas kanan ini bukan bentuk pangkat, 27 itu bilangan bulat. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Cara menyelesaikannya ya harus kita ubah ke bentuk pangkat yang bilangan pokoknya sama gitu. Ada kaitannya nggak antara 9 dengan 27? Kira-kira antara 9 dan 27 ini sama-sama bisa dibuat jadi bentuk pangkat yang bilangan pokoknya berapa ya? Kira-kira begitu. 3. Ya, berarti kalau kita berpikirnya 9 bisa diganti jadi 3 pangkat 2, 27 ini kita bisa ganti jadi 3 pangkat 3. Nah, ya kayak gini-gini harus apa ya istilahnya? Saya nggak perlu mengajarkan secara khusus lagi gitu. Jadi kamu sudah harus berpikir sebagai materi yang sudah kamu tuntaskan. Jadi kamu sudah berpikir, oh iya 9 kan 3 pangkat 2 ya. Oh iya 27 kan 3 pangkat 3 ya. Harusnya berpikir begitu. Sama nanti ketika kamu ketemu persamaan bentuk pangkat yang kayak gini, 32 pangkat X sama dengan misalkan ya 128. Nah, bisa nggak langsung berpikir antara 32 dengan 128 sama-sama bisa diubah ke bentuk pangkat berapa ya? Kan begitu harusnya berpikirnya nanti. 32 ini berarti 2 pangkat berapa? 5. 128 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat 7 ya? 7. Nah, kira-kira begitu. Ini masih ada X-nya. Nah, jadi kamu hafalin tuh. Kalau saya sih udah di level SMA gini, udah sistem hafalan aja deh. Hafalan untuk bentuk pangkat ya. 2 pangkat 2, kamu hafalin 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. Dan seterusnya gitu. Yang gak usah sampai seterusnya juga, batasin aja sampai misalkan pangkat yang di bawah 1000 deh, yang di bawah 1000 gitu. Biasanya soalnya masih yang di bawah 1000 gitu.
Terus misalkan yang 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81, 3 pangkat 5 243, dan seterusnya sampai yang di bawah 1000 aja. Terus yang berapa? 5 gitu kan, yang bilangan prima aja. Jadi ini kalau buat sekedar tips aja ya, tips slide baru, tips buat menyelesaikan persamaan bentuk pangkat. Ini sebaiknya kamu sudah tuntaskan tentang 2 pangkat 2 berapa. Paling enggak nih saya menyarankan sampai yang kadang-kadang ini kalau yang 2 sampai pangkat 10 sih. Terus yang 3 kamu juga tuntaskan 3 pangkat 2 berapa. Ini biasanya seringnya keluar sampai 3 pangkat 5. Nah, terus yang 5 pangkat 2 sampai ya paling enggak 5 pangkat 4 aja deh. Ini tips aja ya, supaya nanti kamu nggak bingung ketika ketemu 125 ini sebaiknya diubah jadi berapa nih 125 gitu. Ya ini bisa diubah jadi 5 pangkat 3 gitu. Terus berapa lagi yang 7 pangkat 2 ya sampai 7 pangkat 3 aja deh. Gitu. Ini paling enggak udah dituntaskan lah yang ini, nggak perlu berpikir 81 itu jadi berapa pangkat berapa ya, 81 ya nggak usah berpikir itu lagi. Oh 81 3 pangkat 4 gitu. Itu prasyarat. Jadi tips aja, tolong yang kayak gini-gini dihafalkan aja deh. Di SMP udah jadi hafalan aja. Sebenarnya kalau di SMP sih masih harus dihitung manual. Mana tadi? Nah ini. Nah, melihat antara 9 dengan 27, idenya ternyata ini sama-sama bisa diubah ke bentuk pangkat yang bilangan pokoknya sama-sama 3. 9 saya ganti jadi 3 pangkat 2. Nah, pangkatnya masih ada tuh, 2x min 3. 27 saya ganti jadi 3 pangkat 3 gitu. Nah, ini sifat bentuk pangkat nih, gimana cara menyederhanakan antara pangkat 2x min 3 dengan 3 pangkat 2. Nah, balik ke tadi yang saya bilang, materi prasyarat. Ada di awal tadi, pangkat n dari a pangkat m, maka ini bentuk pangkatnya bisa dikali. Jadi a pangkat m kali n, bukan di jumlah ya. Kalau di jumlah itu yang kayak gini nih, a pangkat m dikali a pangkat n. Nah, ini baru pangkatnya di jumlah. Tapi yang seperti ini, pangkat n dari a pangkat m, pangkatnya dikali. Kalau perkalian dua bentuk pangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlah. Nah, yang seperti ini pangkatnya bisa dikali. Tinggal kamu kalikan aja nih, 2 dengan bentuk 2x min 3. Jadi 3 pangkat 4x min 6 sama dengan 3 pangkat 3. Dah. Kalau udah kayak gini gimana? Ya udah, kan bilangan pokoknya udah sama nih, sama-sama 3. Abaikan aja bilangan pokoknya. Tinggal kamu selesaikan pangkatnya. Pangkatnya berarti 4x min 6 sama dengan 3 gitu. Berarti kalau saya lanjutkan di sini, 4x min 6 sama dengan 3, dapat 4x sama dengan 9, dapat x-nya sama dengan 9/4. Idenya hampir sama dengan yang pertama tadi. Kita membuat bentuk pangkat yang di ruas kiri sama dengan bentuk pangkat yang di ruas kanan, bilangan pokoknya gitu. Bilangan pokok dari bentuk pangkat di ruas kiri sama dengan bilangan pokok dari bentuk pangkat di ruas kanan. Contoh lain, misalkan contoh lain. Nah, kayak gini, gimana nih Pak? Nah, ada 3/3 pangkat x min 2 pangkat 2, ada akar pangkat 3 dan 1/9. Nah, ini sebenarnya harus disederhanakan dulu. Gimana caranya supaya dia jadi a pangkat fx sama dengan a pangkat p gitu. Berarti kan ini ada 3, 9. Berarti kan kita harus mengarah ke bentuk
pangkat yang bilangan pokoknya 3 gitu loh. Ini ada 3 ini kan sebenarnya 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat X min 2 gitu. Ini ada pangkat 1 nih, kalau nggak ditulis berarti dia pangkat 1. Nah, pembagian bentuk pangkat yang bilangan pokoknya sama, itu pangkatnya bisa dikurang. Balik lagi ke sifat bentuk pangkat. Sifat bentuk pangkat yang dipakai yang mana? Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini A pangkat N ini penyederhanaannya jadi A pangkat M dikurang N, pangkatnya dikurang. Nah ini sama nih, ada 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat X min 2. Saya sederhanakan dulu tuh itu. Berarti 1 dikurang. Nah ini hati-hati nih, harusnya sebaiknya pakai kurung tutup dulu. X min 2. Kenapa ada kurung tutup? Karena ketika minnya saya kaliin ke dalam, ini jadi berubah plus 2 masalahnya. Kalau nggak pakai kurung tutup, jadi masalah itu nanti. Itu kan ya. Ini pangkat 2-nya masih ada, saya belum kalikan, belum sederhanakan. Nah, ini masih ada pangkat 2-nya. Nah, dan ini yang 1/9. 1/9 masih ingat nggak sifat bentuk pangkat dari 1 per A pangkat N? Ini bisa disederhanakan jadi gimana? Jadi A pangkat min N. Itu di review lagi ya. Ini. Kalau ada 1 per A pangkat N, bisa dijadikan bentuk pangkat negatif, yaitu A pangkat min N. Nah ini ada 1/9, berarti 1/9 bisa saya sederhanakan, ini pangkat 3 ya, akar pangkat 3. 1/9 bisa saya ganti jadi 9 pangkat min 1 gitu. Nah ini saya sederhanakan lagi nih, sederhanakan jadi 3 pangkat berapa tuh? 1 min X ditambah 2, ya kan? 1 min X tambah 2 berarti 3 min X ya. Saya tulis langsung aja nih, 3 pangkat 3 min X. Ada pangkat 2 di sini. Nah, terus ini akar pangkat 3 dari 9 itu berapa sih bentuk pangkatnya? 3 pangkat 2 kan? Nah, 3 pangkat 2. Saya tulis dulu nih, 3 pangkat 2. Nah, masih ada lagi di sini nih pangkat min 1. Nah, kayak gini, ini balik ke sifat yang tadi ya. Kalau ada pangkat 2 dari 3 pangkat 3 min X, ini pakai sifat yang pangkat N dari A pangkat M, yang ini nih. Nah, ini nih. Pangkat N dari A pangkat M, maka pangkatnya bisa dikali A pangkat M kali N. Nah ini saya kalikan, berarti 2-nya dikalikan dengan 3 min X. Nah, saya tulisnya di sini, berarti setelah dikalikan 3 pangkat 3 kali 2 6 min X kali 2 min 2X. Nah terus yang di kiri gimana? Yang di kiri ini saya biarin dulu, ada akar pangkat 3 dari 3 pangkat berapa nih? 2 kali min 1 ya, bukan dijumlah tapi dikali 2 pangkat 2 kali min 1 berarti negatif 2. Nah terus cara ngilangin bentuk akarnya gimana nih Pak? Nah itu balik lagi tuh ke sifat bentuk pangkat lagi. Ada sifat bentuk pangkat. Nah saya di sini aja deh. Kalau bentuk akar, misalkan nih ada akar pangkat N dari A pangkat M, maka bisa dijadikan bentuk pangkat pecahan. Bentuk pangkat pecahannya adalah A pangkat M per N. Nih, jadi yang di sini kamu taruh di bawah. Nah, ya sekali lagi, bentuk akar bisa diubah ke bentuk pangkat pecahan. Jadi bentuk pangkat pecahan ini gimana nih? Bentuk pangkat pecahan tersebut yang di kiri saya nggak ubah, ini tetap 3 pangkat 6 min 2X. Yang di kanan ini saya ubah jadi bentuk pangkat pecahan. 2 pangkat berapa? Min 2 per 3 gitu.
Kok ini 2 sih? Ini bukan 2 ya. Ini bukan 2 nih. Ini 3. Kan di soalnya 3, saya salah nulis. Oke, ini 3. Ini juga 3. Nah, udah sampai sini kan berarti kita sudah mendapatkan bentuk pangkat yang di ruas kiri dan di ruas kanan bilangan pokoknya sama-sama berapa? Sama-sama 3. Kalau udah sama-sama 3, kita abaikan aja bilangan pokoknya, kita selesaikan pangkatnya. Jadi 6 min 2x sama dengan berapa tuh? Sama dengan negatif 2/3. Nah, gimana nih cara menyelesaikan kayak gini? Ini balik ke materi persamaan linear satu variabel. Kalau ada pecahan 3 di sini, kalau ada pecahan dengan penyebut 3, ya kita hilangkan aja nih penyebut 3-nya. Cara ngilanginnya gimana ya? Kedua ruas kalikan 3. Kalau dikalikan 3, jadinya berapa tuh? 3 kali 6. Jadi ini ya, 6 kali 3, 18. Min 2x kali 3, min 6x. Min 2/3 kali 3, ya jadi min 2. Langsung aja deh, sini dapat x-nya berapa? Hitung, coba berapa? Min 2 dikurang 18, min 20. Min 20 dibagi negatif 6. Berarti min, saya tulis dulu pembagiannya, min 20 dibagi negatif 6 sama aja dengan positif ya. 20 sama 6 sama-sama dibagi berapa? Ya, sama-sama bisa dibagi 2, jadi 10/3 gitu ya, kira-kira begitu ya. Idenya sebenarnya nggak susah. Idenya itu sebenarnya kita mengarah ke sini, mengubah bentuk pangkat yang di ruas kiri sama dengan mengubah bilangan pokok dari bentuk pangkat di ruas kiri sama dengan bilangan pokok dari bentuk pangkat di ruas kanan. Tapi kan sebelum ke sini prosesnya panjang nih. Nah, ini menyederhanakan bentuk pangkat yang ada menggunakan sifat-sifat eksponensial. Nah, itu yang perlu kamu review lagi. Karena kalau saya banyak review itu, tipe soal yang berkaitan dengan sifat eksponensial terlalu variatif. Nah, terlalu variatif akhirnya melebar pembahasannya, waktunya nggak cukup gitu. Tahun lalu begitu, akhirnya saya banyak membahas tentang sifat eksponensial, persamaan eksponensial, pertidaksamaan, logaritmanya itu nggak tuntas gitu. Apalagi logaritmanya nanti itu nggak tuntas, padahal itu harus dituntaskan. Oke, gitu ya. Jadi tolong direview lagi tentang sifat eksponensial. Biasanya kalau ketemu kayak gini, ini yang harus disederhanakan dulu. Kita lihat contoh yang lain deh, atau bentuk yang ketiga ya. Contoh yang lain. Oh enggak, ini bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga prinsipnya sama sebenarnya. Kita tinggal menyelesaikan bentuk pangkat. Kita tinggal menyelesaikan pangkatnya fx sama dengan gx selama bilangan pokok dari bentuk pangkat di ruas kiri sudah sama dengan bilangan pokok dari bentuk pangkat di ruas kanan. Contoh, sama kan sebenarnya ini ya, tinggal kita selesaikan pangkatnya ya, karena sudah sama-sama A nih bilangan pokoknya. Contoh, nah ini gimana nih? Ada 4 sama 8, kira-kira kita ubah ke bentuk pangkat yang bilangan pokoknya sama-sama berapa nih? 2, karena 4 bisa kita ganti 2 pangkat 2, karena 8 bisa kita ganti jadi 2 pangkat 3. Nah, kita mengarah ke sini, mengarah ke bentuk pangkat yang bilangan pokoknya 2. Saya ganti dulu nih 4 itu jadi 2 pangkat 2. Nah, masih ada nih pangkatnya 2x min 1. 8 saya ganti juga tuh 8, 2 pangkat 3. Nah, terus x dikurang
3. Ini akarnya masih ada nih, akar. Ini kalau nggak ditulis di sininya, ini bilangannya berapa ya? Kan setiap bentuk akar itu bisa dinyatakan begini, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, kalau N-nya nggak tertulis, berarti kesepakatannya berapa? Kesepakatannya 2. Jadi kalau kamu nanti ketemu akar pangkat 4, bentuk pangkat pecahannya gimana nih? Bentuk pangkat pecahannya berarti 4 pangkat 1 ini per 2 per 2. Nah, gitu. Banyak yang nggak menyadari nanti penyelesaian dari akar 2 itu sebenarnya bisa diganti jadi pangkat pecahan 2 pangkat setengah. Ini banyak yang nggak menyadari. Karena kalau pangkat nggak tertulis, kesepakatannya 1. Kalau akar pangkat nggak tertulis, ini kesepakatannya 2. Gitu ya. Ini berarti kalau nggak ditulis, kesepakatannya akar pangkat itu 2. Gitu. Oke, ini dikalikan dulu 2-nya dengan 2x-1. Bukan dijumlah ya, harus dikali. Ini juga harus dikali. 3-nya dengan x 3. Ini akar pangkatnya biarin aja dulu, jangan disederhanakan. Kalau ditulis penyederhanaan berikutnya, 2 pangkat berapa jadinya? 2 pangkat 4x min berapa? Min 2. Nah, terus ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3x min berapa tuh? 9. Bener ya? 9. Nah, baru sampai di sini saya ubah bentuk akarnya jadi bentuk pangkat pecahan. Karena tadi kesepakatannya 2, sehingga di langkah yang ketiga pangkat pecahannya jadi 4x min 2 per berapa? Per 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 3x min 9. Nah, udah sama kan tuh bentuk pangkat di ruas kiri dengan di ruas kanan, bilangan pokoknya. Kalau bentuk pangkatnya beda, tapi bilangan pokoknya sama. Nah, selesaikan pangkatnya. 4x min 2 per berapa? Per 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3x min 9. Ada pecahan nih, penyebut 2, hilangin aja. Caranya kedua ruasnya kalikan 2. Maka yang di kiri penyebutnya hilang, yang di ruas kanan 3x kali 2 6x, 9 kali 2 18. Ini saya pindahin kemana ya? Pengen apa deh? 6x ke kanan, ke kiri ya. Min 2 ke kiri, jadi min 2x. Ini jadi min 16. Dapat x-nya sama dengan 8. Gitu. Terakhir, 10 menit lagi nih, contoh terakhir. Nah, ini gimana nih? Ada 243 sama 3 gitu. Ini sama dengan 1 lagi. Nah, gimana nih? 243 ini bisa diganti jadi 3 pangkat 5 nggak? Bisa ya? Bisa. Kalau 3 pangkat 4 kan 81. 3 pangkat 5 tuh segini nih. 243 sama dengan 3 pangkat 5. Berarti mengarah ke 3 pangkat ya. Nanti satunya gimana? Satunya ya saya ganti jadi 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 kan sama dengan 1. Gitu. Tapi kalau ini mau dikaliin ke sini juga boleh sih. 3 pangkat x min 4 kali 1. Boleh. Ya banyak cara lah. Banyak cara untuk menyederhanakan bentuk pangkat ini. Oke, untuk ini saya sederhanakan sepernya dulu nih, seper. Tadi udah saya katakan kalau ada seper A pangkat N bisa disederhanakan jadi A pangkat min N. Saya bisa langsung mengubah aja ya 243 dengan 3 pangkat 5. Maka ngerjainnya di mana sini deh. 1 per 243 ini kan senilai dengan 1/3 pangkat 5 ya. Nah, 1/3 pangkat 5 ini bisa saya nyatakan dalam bentuk 3 pangkat negatif 5 gitu ya.
Ini kenapa 1/243 sama dengan 3 pangkat negatif 5? Alasannya di sini. Jadi langsung saya tulis aja nih di sini. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat negatif 5. Nah, gitu. Kok bisa 1/243 jadi 3 pangkat negatif 5? Ya ini penjelasannya di pojok kanan ini. Saya nggak tulis di sini lagi, kepanjangan nanti. Nah, ini pangkatnya masih ada nih. Pangkatnya masih ada 3 pangkat X per ini ya. Saya kaliin aja deh ini ke sini biar nggak ribet. Penyebutnya ya. Penyebutnya saya kalikan ke 1. Jadi ini 3 pangkat X min 4 gitu. Nah, terus gimana nih? Langsung mengalihkan 3x dengan min 5 atau mengubah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat pecahan? Sebaiknya diubah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat pecahan. Kita selesaikan yang di dalam kurungnya dulu. Kalau diubah ke bentuk pangkat pecahan jadi 3 pangkat berapa tuh? 3 pangkat min 5/3. Ingat ya, kalau ada min 5/3 ini boleh dinyatakan dalam bentuk min 5/3 gitu, boleh ditaruh di tengah. Ini nanti pangkatnya masih ada lagi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat X min 4. Nah begini kan tinggal dikali ya, /min 5/3 dengan 3x. Nah kaliin aja tuh min 5/3 dengan 3x berapa? Min 15 per x per 3. Min 15 bagi 3 kan bisa ya. Bisa saya selesaikan di sini. Min 5/3 dikali 3x. 3-nya coret aja. Kan jadi min 5x. Jadi ini 3 pangkat min 5x sama dengan 3 pangkat x min 4. Udah selesai kan? Min 5x sama dengan x min 4. Min 5x sama dengan x min 4. Berarti min 6x sama dengan min 4. Maka x dapat sama dengan 2/3. Nah gitu. Gitu ya. Jadi kira-kira